Fidin arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddu rihal illa salasati masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin arsyadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majlis, dalam satu pertemuan yang agung dan mulia, yaitu majalisul ilm. Sering saya ingatkan, Umar bin Khattab pernah menyatakan, kalau bukan karena 3 perkara, lebih baik aku mati saja. Apa itu 3 perkara? Kalau saya tidak diperkenankan untuk berjihad di jalan Allah, atau kalau saya tidak diperkenankan untuk meletakkan kening saya di tanah sujud sholat, atau kalau saya tidak diperkenankan mendengarkan kata-kata yang manis, yaitu taklim, pengajian, lebih baik aku mati saja. Sehingga dari pernyataan Umar bin Khattab ini kemudian Abu Darda mengatakan bahwa afdalul ibadah itu terletak pada 3 hal ini. Yang pertama berjihad di jalan Allah, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah taklim atau menuntut ilmu. Maka satu nikmat yang perlu kita syukuri, di mana di sebagian umur kita itu bisa kita gunakan untuk melakukan satu amal ibadah yang luar biasa, yaitu thalabul ilm. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Selanjutnya kajian kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengkaji kaitannya tentang tur tahu ya? Tur itu apa Pak kalian ini? Tur piknik, ya. Jadi ikhwani fiddin arsadakumullah. Jadi hari ini kelihatannya isu corona itu sudah hilang ya. Jadi ini artinya ini sudah kemana-mana, ini sebenarnya sudah bebas, nggak perlu pakai masker, sehingga secara otomatis bahwa aktivitas kehidupan kita hari ini beranjak-anjak sudah normal. Tetapi ikhwan fillah arsadakumullah, juga kita ingatkan bahwa ternyata dengan aktivitas harian kita, ya, kesibukan kita mencari maisha, kesibukan kita mengurus keluarga, kesibukan kita untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita,
itu kadang-kadang menyebabkan kita ini jadi bahasanya itu stres, betul nggak Pak? Apalagi kegiatan itu kalau itu monoton itu menyebabkan orang itu jenuh. Jenuh ngerti ya? Jenuh itu apa coba nih? Tahu? Bosan. Lah bosan itu kalau tidak ada jalan keluar itu bisa jadi stres. Ya, jadi itu bisa jadi stres. Itu seperti itu. Maka ikhwan fillah arsarikum, maka ya berbagai macam lembaga atau berbagai macam biro itu menawarkan yaitu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga atau kadang masyarakat, banyak sekali masyarakat itu kadang-kadang baik di RT itu ngadain kegiatan tur wisata. Itu banyak, itu kita kadang ya RT mana itu sakbis iya wisata begitu. Banyak kita dapatkan beberapa tempat itu ya wisata gitu, dan hari ini ngetren. Kalau dulu sebelum corona itu luar biasa, itu juga ngetren lagi tur atau wisata, dan ini sudah mulai beranjak lagi setelah corona ini, sudah mulai itu semangatnya luar biasa ya. Bahkan sampai ada yang mereka itu kepengen tur, kepengen wisata, itu sampai ada kegiatan nabung tur begitu loh ya. Jadi fungsinya apa ya tadi, sebetulnya untuk merefresh kejenuhan kita. Dan memang betul ya, jadi ketika kita ini sedang jenuh, memang perlu ada satu bentuk solusi agar apa yang ada dalam kepala kita ini bisa cair. Karena kalau tidak itu nanti bisa menyebabkan tadi stres. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'iman falyajlis, fa idza daba anhul ghadabu wa illa falyadji. Artinya begini, apabila salah seorang di antara kamu itu sedang marah dan marahnya itu dalam kondisi berdiri, falyajlis, ben ilang nesune kan lungguh. Ya. Kalau lungguh wae urung irang nesune, ya suruh suruh tidur. Kalau tidur ke urung apa itu? Jadi urung mari sisih dongkol, itu suruh ambil air wudhu. Kalau ambil air wudhu kok urung ilang dongkole isih mumet wene ya, maka apa? Suruh pindah tempat. Inilah diantara media, kalau kita katakan penelitian bahwa pada dasarnya tur wisata itu bagian daripada untuk menghilangkan kejenuhan yang ada. Hanya persoalannya adalah ya bahwasanya tur selama ini ternyata juga tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi ya mungkin ketika neng kono ki lali iya di sana, tapi kadang kalau mulai kok nanti ketemu lagi. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka kita perlu mengkaji tur yang syar'i itu bagaimana ben bisa menghilangkan stres. Tapi kita ingatkan tur itu sebetulnya berasal dari nama bukit atau gunung, yaitu namanya Tursina. Makanya kalau di dalam surat Atin, watini waturisinin, begitu ya. Jadi itu demi buah tin dan bukit Tursina. Lah apa kaitannya, apa rahasianya bukit Tursina? Ya kita tahu bahwa Bukit Tursina ini kan satu tempat yang suci, yang itu digunakan oleh Nabi Musa untuk dialog dengan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Toha. Ya, ketika Nabi Musa itu naik ke bukit itu, ya, kemudian Allah mengatakan, "Inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bil wadil muqaddasitua." Ya, apa katanya? "Hei Musa, ketahuilah saya ini Rabbmu, saya itu Tuhanmu." Maka apa? "Ikhla'na laika." Copot sandalmu. Begitu ya. Copot sandal. Kenapa? Innaka
bil wadil muqaddasi tuwa, karena kamu itu berada di lembah yang suci, lembah yang mulia. Ya, maka selama ini orang mengadakan tur itu mesti mendatangi tempat-tempat yang dianggap apa itu, Pak? Ada nilai baik. Baik itu dari sisi pemandangannya, gitu Pak, sisi pemandangan, atau baik dari sisi pendidikan. Kalau cah sekolah kadang-kadang itu turnya mungkin ke tempat-tempat sejarah, kan gitu ya. Atau walaupun kadang-kadang itu ya kadang-kadang ada juga tur-tur yang tidak ada nilai pendidikan. Kemana? Kadang-kadang anak-anak itu dijak tur neng Bali. Jadi tonton apa begitu loh ya. Lah itu ya, ini nggak ada nilai pendidikan ini. Ya, tapi sekali lagi yang dinamakan tur itu identik adalah ya, maka dari sini tur adalah tempat yang dianggap barokah atau baik dari sisi pemandangan atau sejarah, atau bisa jadi ada nilai ukhrawi, ada nilai akhirat ukhrawi. Ya, maka ikhwan fillah arsadaq, ternyata tur ini juga pernah dilakukan oleh sahabat. Ya, jadi suatu saat Abu Hurairah dan Ka'ab al-Akhbar itu pernah, beliau itu melakukan tur ke Bukit Tursina. Bukit Tursina kan di wilayah Palestina gitu. Sekitar sana itu ya. Di sana itu nginep 2 hari. Ya, setelah nginep 2 hari, kemudian apa? Ketemu sahabat yang lainnya, namanya Basrah bin Abil Basrah Al-Ghifari, ketemu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Ya, dikatakan saja qala Abu Hurairah falaqaitu Basrah bin Abil Basrah Al-Ghifari qala min aina aqbilta faqultu minatur. Dikatakan ketika Abu Hurairah ketemu tadi Basrah bin Abi Basrah ketemu dengan Abu Hurairah, dikatakan, kamu dari mana? Saya habis nginap di Bukit Tursina. Karena ketika nginap di situ, Ka'ab al-Bakhar tadi menjelaskan, ini loh, di sini diturunkan Taurat. Ka'ab membacakan di situ. Habis wong loro iki rampung neng kono, tur neng kono, nginep 2 dina, ketemu karo Basrah bin Abil Basrah. Ditanya, kamu dari mana? Habis nginep neng kene. Doh kono doh kene iki mau nginep neng kene. Iya. Begitu ya. Karena Basrah mengatakan, seandainya kamu berjumpa dengan saya sebelum kamu ke sini, mesti kamu akan urungkan niat kamu untuk tur ini, dolan rene. Lah kenapa? Begitu ya. Jadi kalau berjumpa dengan saya, Basrah bin Abil Basrah, sebelum kamu sampai ke Tursina, mesti kamu nanti akan mengurungkan niat kamu. Ya. Kenapa? Karena sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa katanya? La ta'malul matiyu illa salasati masajid, ilal masjidil haram wa illa masjidi hada wa illa masjidi Iliya au Baitul Maqdis. Kenapa? Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'malul matiyu, jangan kamu melakukan perjalanan yang berat dan panjang, ngetokke duit akeh. Tahu ya? Jangan kamu melakukan perjalanan yang panjang, tur ngetokke duit akeh, kalau perlu direwangi utang nabung, ilah kecuali boleh utang nabung di 3 masjid. Ya, apa itu? Pertama, ya masjidi hada, ya inilah masjid. Ya pertama apa? Masjidi dikatakan di sini ilal masjidil haram. Pertama datang ke Masjidil Haram. Yang kedua ila masjidi hada, masjid ini, Masjid Nabawi, ya, wa ila masjidi Iliya, atau datang ke Baitul Maqdis. Ini pesannya daripada
Rasulullah yang disampaikan oleh Basrah bin Abil Basrah kepada Abu Hurairah dan Ka'ab bin Al-Bakhtari. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, maka bagi kita sepantasnya Pak, sepantasnya kalau kita ini tur itu memang sepantasnya datang ke sana. Nyelengi malah perlu, nggak apa-apa, itu bagus karena memang dianjurkan. Dianjurkan. Maka sepantasnya orang muslim itu turnya ketiga tempat itu, bukan ke Borobudur, mana Pak? Prambanan, Bali, Laut Kidul, nonton apa toh? Nonton wong sajen kan itu ya. Iya. Jadi kanan sini ya. Jangan. Jadi seharusnya bagi seorang muslim itu turnya ke sana. Karena memang dianjurkan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddu rihal illa salasati masajid. Masjidil hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Jangan kamu melakukan perjalanan yang sadid sing rekoso biayane, rekoso perjalanane. Jadi saya kadang-kadang ketika mendengar istri itu tur itu berapa hari itu, kadang itu dijatah, satu orang itu dijatah itu 1,5 juta. Kemarin itu baru juga istri itu untuk juga sama keluarga itu dapat jatah piknik keluarga. Tapi saya aku ngono kuwi. Lah saiki pane piknik mesti ngetekke duit akeh kok. Memang betul disangoni, dibiayain. Lah tapi mesti baru gitu apa-apa ngetekke duit akeh. Lah begitu ya. Pokoknya enggak aku gitu ya. Jadi kemarin itu baru itu dibiayain satu orang itu 1,5 juta. Dulu itu ke Bali juga. Itu hampir 2 juta atau berapa? Piknik keluarga juga. Jadi seluruh guru dipiknikan, jadi keluarga itu 4. Anak 2 berarti sama bapak ibu. Itu setiap orang dijatah kemarin itu 1,5 juta. Bisa dihitung Pak. Berarti kalau gurune itu mungkin 50 sepiro itu. 50 berarti kalau berarti kali 4 toh Pak ya. 4. Berarti 50 kali 4 wis 200 kali 1,5 juta. Pinten niku? 200 juta toh. Monggo ngono kuwi kadang ya Allah gitu loh ya. Kenapa tidak ada ke sana? Padahal di sini Rasulullah mengatakan la tusaddu rihal. Jangan kamu melakukan perjalanan yang sadid, sing rekoso perjalanane, rekoso biayane, karena enteke akeh, illa kecuali salah satu masjid di 3 tempat. Yaitu apa? Masjidil hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah, atau Masjidil Aqsa, atau Masjid Aqsa, atau Baitul Maqdis. Atau juga dalam riwayat yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain adalah innama yusafiru ila salasati masajid. Apa katanya? Sesungguhnya tempat yang layak untuk digunakan tur, untuk didatangi dari berbagai macam tempat dengan biaya banyak, itu hanya 3 itu yang pantas. Maksudnya sing layak. Berarti kalau ini layak tapi tidak begitu layak sekali gitu nggih. Iya. Kenapa kita dianjurkan datang ke sana? Kan gitu. Kenapa, Pak? Iya, kita ingatkan sekali lagi bahwa kita tahu bahwa Masjidil Haram, Masjid Haram ini kan memang tempat yang suci, keramat. Suci dan keramat. Ini didasarkan kepada firman Allah yang termaktub di dalam surat Ibrahim ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala menukil pernyataan Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, sesungguhnya
aku tempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan, di rumahmu baitikal muharram, rumahmu yang suci, keramat. Muharram itu berarti keramat, mulia, suci, gitu ya, haram. Ya, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna hadal balada harramahu lau yama khalaqas samawati wal ar fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini, kota Mekah, itu Allah telah muliakan pada hari ketika menciptakan langit dan bumi, dan Allah akan muliakan Mekah itu sampai nanti hari kiamat. Allah keramatkan itu sampai hari kiamat. Makanya apa? Makanya karena Mekah itu merupakan tempat yang suci, mulia, maka tempat itu paling dicintai oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu diusir, hijrah itu kan termasuk beliau kan diusir itu. Beliau itu nangis itu. Beliau nangis sambil mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Apa katanya? Demi Allah, sesungguhnya Mekah ini sebaik-baik bumi Allah. Beliau begitu ya. Wa ahabbu ardillah, dan sesungguhnya bumi yang paling aku cintai yang diciptakan oleh Allah adalah Mekah. Itu beliau itu ketika mau meninggalkan itu sampai bilang begitu. Ya, jadi ketika mau hijrah itu beliau nangis. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka karena ini Mekah ini adalah mulia, keramat, maka siapa saja yang beribadah di dalamnya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, hanya persoalannya begini, Pak. Banyak sekali di antara saudara kita ini bisa umroh, bisa haji, tetapi kita banyak kehilangan momen penting untuk beribadah di sana. Kita tanya, Pak, yang pernah mungkin umroh, Pak ya, ada kemarin ada program nggak ngatam ke Quran teng mriko, Pak? Ada program nggak, Pak? Pak Karwan? Nggak tahu, Pak. Kadang-kadang ini terlupakan, kita hanya sebatas kalau umroh itu melaksanakan ini aja, ritual umroh. Tapi kita tidak bisa menggunakan momen penting. Iya? Kita kalah dengan iktikaf Ramadan, betul nggak? Wong Ramadan aja 10 hari wani orang ninggal ke masjid, padahal itu biayane ringan. Lho sing ngenteke duit akeh ning kono kok malah entek wektune nggih napa Pak? Wisata nonton gitu Pak ya. Itu jarang sekali, sing kuat itu ibaratnya telung dino ning Masjid Nabawi iktikaf, petang dino iktikaf ning Masjid Haram. Jarang sekali sing menggunakan momen itu. Padahal ngentekke duit akeh, tetapi momen penting itu kita tinggalkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat di masjid ke Masjid Nabawi itu nilainya lebih baik, salat sekali itu nilainya lebih baik daripada 1000 kali salat di sini. Jadi salat ning kono itu ukurannya salat ning kene ping 1000. Jadi kalau salat pisan, berarti kalau salat ping pindho berarti 2000 gitu loh ya. Jadi lah ini seperti itu. Ini kita lupakan. Begitu juga sebaliknya. Wassalati fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwau. Dan salat di Masjidil Haram sekali saja itu nilainya ya lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid sini. Jadi sholat pisan neng kono itu setara dengan 100.000 sholat neng kene. Berarti pirang tahun itu Pak? Wah itu begitu. Maka kaitannya dengan hadis ini kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bahwa beliau mengatakan begini, aku tidak mengetahui ada satu negeri yang Allah lipat gandakan pahalanya di dalamnya mencapai 100.000
ya, melebihi Masjidil Haram. Sampai beliau mengatakan, ya, maka barang siapa yang sholat di dalamnya sekali, itu nilainya sama dengan 100.000 kali sholat yang ia lakukan di masjid dia. Ngatamkan Quran sekali, ngatamkan Quran sekali loh ya, itu setara kita ngatamkan Quran yang kene ping 100.000 loh tuh. Ini kadang-kadang kan nggak terbayangkan toh Pak. Sing kita berangkat kadang nggak terbayangkan. Wah ya Allah, kadang-kadang kelingannya itu, wah kok ya anu ya, aku ndek ben ngopat kokono kok ya nggak terpikir ngono kuwi ya. Malah kadang-kadang sing dipikir kok aku kok mulai nggawa apa ya. Jujur saya kemarin itu punya tetangga sing nunggu masjid itu, masya Allah itu jenenge tuku oleh-oleh itu sampai ya tuku peci itu 300. Wah banyak sekali. Jadi biayanya dia untuk mulai berangkat sampai mulai nyampe itu, saya itu hitung itu sampai 20 juta untuk belanja-belanja gini. Masya Allah. Ternyata apa? Saya cek itu ternyata tidak bisa kusuk. Karena apa? Saya kesel. Kesel apa? Itu saya itu kalau kesempatan itu ngubungi pasar Mekah, Madinah, Masjid Nabawi diubengi. Akhirnya teko omah itu kesel teol karena dia tidak teol leh salat leh maca Quran ning teol padahal ngentekke duit akeh lho. Coba kalau bayangkan. Ini yang terlupakan bagi mereka yang kadang-kadang bisa datang ke sana, ya. Ini terlupakan momen-momen penting itu. Maka kembali kepada pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, Masya Allah, seperti itu beliau mengatakan. Ya, tadi saya sampaikan ini pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, ya tadi, ya. Maka barang siapa yang sholat di dalamnya, baginya sama dengan sholat di rumahnya itu 100.000 kali. Barang siapa yang puasa di dalamnya 1 hari saja, setara puasa dia di rumah ping 100.000. Wah 100.000 pirang dino itu Pak. Setahun itu 365. Berarti 100.000 dibagi 365. Padahal sekali puasa loh ya. Makanya Masya Allah kalau memang dianjurkan itu, ya termasuk haji umroh itu bulan-bulan haji itu apalagi nilainya lebih besar lagi. Itu biasanya kayak begitu. Ya, jadi ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Begitu juga, ya. Ya. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an di sana sekali, itu setara dengan ia mengkhatamkan Al-Qur'an 100.000 kali di rumahnya. Tasbih sekali, subhanallah, sekali itu setara ning kene ping 100.000. Istighfar sekali lah gitu. Bisa bayang ya Allah. Tapi kadang-kadang ini sering terlupakan. Karena apa? Karena ketika kita berangkat ke sana itu tidak pernah kita siapkan apa yang aku kerjakan nanti di sana. Nggak pernah kita siapkan. Padahal kalau kita ini 10 akhir bulan Ramadan sudah punya program pokoknya nggo Ramadan iki aku iso khatam ping. Kan biasa gitu toh, Pak. Tapi ketika kita umroh itu nggak terpikir itu. Karena apa? Ini karena tadi memang ya tadi bisa jadi tadi adalah pembimbingnya kurang. Ini kaitannya tentang ini fadilah sholat di sana. Ya. Begitu juga ikhwan fillah artadullah, begitu juga di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah termasuk bumi yang haram. Bumi haram, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-Madinatu haramun mabaina airi ila thauri. Kota Madinah merupakan kota yang haram, keramat, yaitu antara wilayah air dan wilayah saur. Ya, atau juga dalam riwayat yang lain, inna Ibrahim harrama Makkata wa ini haramtul Madinata. Sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang keramat. Tahu Pak ya, jenenge keramat itu tadi malati Pak. Makanya
ya satu sisi di sana keramat dalam artian mulia. Kalau kita beribadah Allah lipat gandakan nilai pahalanya. Tapi kalau nggak ngati-ngati malati. Kan esing cerita. Jadi ada salah seorang istri dari ikhwan kita itu baru saja hari kemarin, jadi 2 hari yang lalu pulang umroh, ya. Jadi biasanya kalau di sana itu kan air zam-zam itu kan bebas ngambil. Jadi ada yang mereka itu ya kita kemudian apa? Mereka itu ya karena ngambil itu kan biasanya cukup, ada yang kadang dicurkin tok, langsung dikokop, gitu ya. Jadi enek sing merasa masa ngombe koyok ngono, apa ora risih, mung dibatin. Itu apa? Ternyata setelah itu tuh perutnya sakit dan dia nggak bisa ibadah. Dia harus pulang ke maktabnya. Mung dibatin. Enek nih. Sing juga sama. Ini enek sing umroh itu nekat. Umroh nekat, Pak. Nekat niku pripun? Pokoknya umroh tapi nggak perlu nginep di hotel. Umroh tapi nggak perlu nginep di hotel itu. Ya bahasanya apa itu ya? Pokoknya nekat itu. Jadi nekat. Dia mengatakan dari rumah, pokoknya saya nanti di sana itu saya nggak butuh sepatu. Aku cukup nggawa sandal. Gitu ya. Ini sing cerita sing ngalami dhewe. Aku nanti ke sana itu sudah cukup nggawa sepatu, cukup nggawa sandal saja. Itu ketika sandalnya ditaruh di rak, dipentelengi, itu sandalnya hilang. Sandal hilang, Pak. Iya. Enek-enek juga gitu, HP ini hilang. Iya. Tapi ketika dia istighfar, kemudian agak sakit, kemudian dia ke apotek, itu ngerti-ngerti HP itu sudah di samping dia. Ini namanya keramatnya tanah haram. Makanya ning kono itu kalau kita bisa ke sana itu loh. Pokoknya wis kabeh itu disawang becik, jangan sampai memandang jelek gitu. Jadi pokoknya ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan ya nggak apa-apa. Ya. Maka ikhwan fillah arsadakumullah. Ini yang perlu kita ingatkan sekali lagi. Maka kalau di Masjid Nabawi, maka kalau orang-orang yang bisa haji atau umroh, biasanya mereka mengejar namanya sholat arba'in. Oke, Pak ya. Sholat arba'in. Arba'in itu bisa sholat selama 40 rakaat. 40 rakaat ini berapa hari, Pak? Kalau sehari ini kan 5 kali toh, Pak ya. Kan kita 17 rakaat toh. Berarti kalau arba'in ini berarti bagaimana bisa sholat 40 rakaat. 40 rakaat itu berapa hari, Pak? Ya mungkin antara 3 harian ya. Kalau kita katakan kalau sehari itu ya 5 kali, berarti bisa lompat 40 waktu. Berarti kalau sehari 8 hari. Atau ada yang mengatakan adalah ya rakaat tadi. Jadi bisa sholat 40 rakaat. Tapi kalau di dalam ini didasarkan kepada hadis yang biasa kita dengar, ya, dinyatakan di sana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa man sholat fi masjidi arba'ina sholatan, barang siapa yang bisa sholat di masjidku 40 kali sholat. 40 kali sholat berarti biasanya adalah 40 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti berapa kali? Berapa? 8 hari. Bisa 8 hari. Dikatakan di sini apa? Kutibat lahu bara'atu minan nar. Maka Allah catat dia ya bara'ah, lepas dari api neraka. Wa najatu minal adab, selamat dari adab. Wa bara'a wa bari'a minan nifaq, ya. Dia bebas dari kemunafikan. Ini yang sering ya yang digunakan oleh orang yang haji dan umrah itu adalah mengejar sholat arba'in, mengambil hadis dari ini. Tapi ikhwan fillah arsadakumullah, jadi hanya kita mengingatkan bahwa ini adalah fadilah ketika kita bisa ke sana.
Maka Masya Allah ya. Jadi kalau kita ini bisa haji umroh itu Masya Allah ya. Di sana ada yang Allah janjikan kepada kita ya. Kalau dia nanti mati itu di sana itu insya Allah dijamin jannah. Kalau pulang itu dijamin kaya. Iya, begitu. Mati di sana itu jannah. Kalau bisa pulang dijamin kaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal baita di'amatun min da'aimil Islam. Faman hajjal baita awit tamaro fahuwa dominun Allah. Fa in mata adkhalahul jannah wa in raddahu ila ahli raddahu bi ajrin wa ghanimatin. Apa katanya? Sesungguhnya ya Ka'bah ini dikatakan di sini, saya sampaikan dulu. Sungguhnya Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Maka barang siapa yang bisa mengunjungi Ka'bah dengan haji atau umroh, maka ia menjadi tanggungan Allah dan dijamin. Apa katanya? Jika ia meninggal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jika Allah mengembalikan dia isa mulih selamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi dia dengan pahala dan harta yang melimpah. Ghanimah, istilahnya harta yang melimpah. Itu fadilah bagi mereka yang bisa betul-betul haji dan umroh dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ini bisa haji umroh, maka Allah akan jauhkan dia dari kefakiran. Jadi bahasanya Pak, jadi kalau kita ini tur itu untuk apa Pak? Menyelesaikan masalah, maka hakikat kepentingan dia datang ke Masjidil Haram ke sana. Sampaikan masalah kita. Begitu ya. Karena Rasulullah mengingatkan tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba. Ya. Ikutilah haji dan umroh karena dua perkara itu bisa menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Itu begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Masya Allah, di sana itu kan doanya mustajab. Lah kadang-kadang tadi kesana itu sing dipikir dongo. Kadang-kadang di sana itu sempurna orang berdoa, tapi dia lupa dengan menyiapkan amal terbaik sebelum berdoa. Memang di sana itu ada tempat-tempat mustajab. Dikatakan di sana dalam satu hadis al-hujjat wal umar wafdullah. Orang yang menunaikan haji dan orang yang umroh itu adalah tamu-tamunya Allah. Inda'auhu ajabam. Kalau dia berdoa mesti diijabahi. Kalau dia itu mohon ampun pasti akan diampuni. Itu begitu. Ini kaitannya tentang maka dikatakan di sana Pak, maka seharusnya bagi orang-orang yang haji dan umroh itu idealnya Pak, idealnya itu ngibadahi tenanan itu mulai berangkat sampai mulai. Jadi yang iso itu mulai dari berangkat itu serasa mikir aku engko mangkate sing ngeterke sapa, muliye sing jemput. Jadi ketika dia mulai berangkat itu waktu yang mustajab. Karena apa Pak? Salah satu dakwatin laturodu, ada 3 orang yang kalau berdoa tidak akan ditolak. Siapa itu? Di antara adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang puasa sampai buka. Yang kedua adalah ya dakwatul walid liwalidayhi, doanya orang tua kepada. Yang ketiga dakwatus safir hatta yarji'ah, doanya orang yang bepergian sampai pulang. Mas bepergian dalam rangka ibadah. Maka orang yang umroh haji itu dongannya ketika berangkat itu mustajab. Lah ning kadang-kadang itu mikir, wah engko mangkate piye ya sing ngeterke sapa, aku engko muliye sing jemput sapa, sehingga kadang-kadang dia tidak konsentrasi dengan doa. Tapi yang paling penting ya,
bagi siapa saja. Jadi ini tur yang maksudnya tur yang bisa menyelesaikan seperti ini. Kalau kita ini punya masalah, sampaikan di hadapan Allah sana. Dengan apa? Lakukan dengan amal yang terbaik. Bahasanya apa? Kalau dalam surat Fatir ayat 11 itu innaula yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seluruh doa-doa kita dan ya dipercepatnya permintaan kita itu bila diiringi dengan amal soleh. Amal soleh terbaik itu yang nanti cepet karepe kita dituruti. Tapi ya tadi kita mikir sana itu mau berdoa, tapi kita lupa dengan amal-amal yang terbaik. Kita diingatkan satu kisah luar biasa, Pak. Jadi di mana apa namanya? Di Mekah itu ada tempat-tempat mustajab. Ya, tempat-tempat mustajab. Ya, seperti di Multazam, Jauful Ka'bah, di dalam Ka'bah, Makom Ibrahim, ya, di Sumur Zam-Zam, di Arafah, ya. Jadi ada 15 tempat yang mustajab. Ini sebagaimana dinukil oleh Syekh Dahlawi Kahlan Dahwawi dalam kitab Durul Maksur. Ini dibuktikan. Jadi pada masa sahabat ini ada 4 orang sahabat itu berdoa di situ. Jadi yang satu namanya Abdullah bin Umar, satu Abdullah bin Zubair, ya, satu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin yang ketiga Marwan bin Muawiyah, yang keempat Abdullah bin Zubair, ada 4. Ini mereka berdoa. Jadi mereka itu duduk di dekat Ka'bah. Kemudian apa? Mereka bincang-bincang. Kemudian apa? Ngobrol-ngobrol. Ini tempat mustajab. Terus wong papat nggih, ini Yus yen ngono anu. Coba berdoa di situ, minta apa? Kemudian yang tertua diri adalah namanya Abdullah bin Zubair, itu yang paling tua. Dia minta, ya Allah, ya, tolong sebelum saya mati nanti jadikanlah saya Raja Hijaz dan nikahkanlah dengan Sukinah bin Husain. Gitu. Setelah itu kemudian dia mundur, ganti temannya, ya, Zubair bin Awam apa gitu, ya. Kemudian apa? Dia berdoa, ya Allah, sebelum mati tolong jadikan saya ini penguasa Irak. Penguasa Irak. Begitu ya. Kemudian dia mundur. Setelah itu yang ketiga, Marwan bin Muawiyah. Ya Allah, sebelum saya mati jadikanlah saya penguasa di muka bumi ini. Dan siapa yang memberontak saya pancung dia ya Allah. Gitu itu namanya. Tenang itu. Ya, kemudian yang keempat Abdullah bin Umar, dia mengatakan, ya Allah, tolong sebelum saya mati tunjukkan saya bahwa saya calon penghuni jannah. Lupa. 4 orang doa nih, yang 3 njaluk donya, 1 njaluk akhirat. Dan Imam Syi'bi mengatakan, saya menyaksikan 4 orang ini dikabulkan oleh Allah permintaannya. Tapi yang 3 orang ini matinya terbunuh. Yang 3 ini matinya terbunuh, tapi kabul kabeh. 1 jadi Raja Hijaz, 2 Raja Irak, yang ketiga jadi khalifah, tapi matinya terbunuh. Yang 1 Abdullah bin Umar matinya biasa. Lah, ikhwanifidin arsadakumullah. Jadi kembali kepada ini. Jadi apa namanya? Ini adalah tempat-tempat tur yang itu disyariatkan. Jadi disyariatkan itu apa? Ya bagaimana kalau kita ini punya masalah itu, syukur itu kalau kita punya masalah, kita wis nabung piye carane iso ning kono sampaikan seluruh masalah kamu. Sebelum berdoa, bahasanya itu apa? Rayulah Allah dengan amal terbaikmu, begitu loh ya. Ngerti Pak ya? Dirayu Allah itu pokoknya ya Allah wis pokoknya khatam ke Quran, tahajud, pokoknya iktikaf niku dzikir, salat. Jangan kalah dengan Pak Rusbandi loh Pak. Pak Rusbandi itu ya. Pak Dr. Rusbandi. Seragen itu dia mengatakan, Ustaz,
kalau saya itu mau umroh tak catat itu Tat. Programnya saya mengatakan dulu itu ya saya nanti umroh, rencana umroh nanti Tat. Pokoknya sehari saya harus sholawat 100.000 kali. Begitu beliau itu. Berarti duduk terus. Duduk. Kalah loh Pak. Murah mesti kita ini iso kuat duduk berjam-jam. Beliau kuat. Kuat. Dan ini betul-betul itu dari rumah itu mencatat itu. Jadi kalau dia mau umroh, dari rumah itu dicatat. Beda dengan kita loh Pak. Kalau kita ini alhamdulillah iso umroh. Tetapi kita tidak punya apa Pak? Kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam. Saya kemarin nggak kuat Pak. Ketika kita berangkat ke sana itu rata-rata itu kalau kita itu habis subuh, nanti rata-rata itu nanti menjelang duhur itu setelah kuat. Nanti habis duhur itu mesti kita harus pulang istirahat dulu, nanti baru lanjutkan lagi. Itu pun nanti malam itu pol-polnya nggak kuat itu lama. Karena ya tadi kita kalah dengan orang-orang seperti itu. Ada juga yang kemarin itu ada yang nemeni ketika dia itu dapat bonus umroh itu, Pak saya tak umroh kalian jenengan. Satu kiai, siji dokter. Itu ketika neng sana itu ngibadai kalah kok sing kiai ini kok. Jadi kalah itu. Lah meneh kita loh Pak. Kalah itu. Jujur dia cerita Ustaz saya kalah Ustaz. Ya beliau itu bisa sehari semalam itu neng masjid mengwirid dzikir, ngibadah terus. Ini, jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi ternyata ya, jadi bahasanya tadi ketika kita ini punya masalah, selama ini orang banyak menggunakan tur ke tempat-tempat itu. Tetapi selama ini kan tidak banyak berkesan. Tetapi kalau di dalam ajaran Islam ada tur yang itu berkesan. Dan itu bisa menyelesaikan masalah adalah di 3 masjid ini, kan ini mustajab. Jadi kalau kita minta tadi, minta dunya dikei, minta akhirat diberi, minta dunia akhirat diberi. Di antaranya di multazam ini, ya, jadi luar biasa. Nah, kemudian juga yang lainnya juga. Jadi memang selama ini perlu sekali ada yang memang tadi biro yang memang menawarkan dan memberikan pelayanan. Bagaimana orang itu ketika haji umroh itu setelah perlu mikir sopo sing ngeterke, sopo sing jemput yang aku mulih. Karena kayak kasus teman kemarin bisa umroh 6 orang, tapi ketika sampai di Solo itu bingung. Lah aku ki mulai sing jemput sapa? Sampai Solo itu bingung, Pak. Sing teko Solo itu karena nggak nyiapkan, karena seluruh keluarganya, dulur-dulure itu bareng-bareng umroh. Akhirnya bingung sing jemput sapa? Padahal ini kan satu tempat yang masih mustajab. Jadi ini ikhwan fillah arso, tapi memang juga perlu ada pendampingan sehingga bagaimana kita ini bisa beribadah dengan maksimal. Ini ya ikhwan fillah arsadakumullah. Ini sedikit kaitannya dengan tur, karena hari ini lagi ngetren tur, tapi tur yang syar'i. Ya ini loh Pak ya, tur syar'i itu ke 3 tempat masjid suci, dan itu betul-betul menyelesaikan masalah, dan itu betul-betul berkesan. Nanti kalau sudah pernah kesana mesti kepingin nih balik meneh begitu loh, jadi kebagian balik meneh Pak ya. Jadi lah makanya termasuk nanti kalau ada yang mau ke sana Pak, kita juga termasuk, kita hari ini masuk kepada biro ini Pak. Kita juga punya, kemarin juga masuk ke biro ini memberikan pelayanan gitu Pak. Kita tadi pelayanan pokoknya kita memberikan pelayanan itu dijemput dari rumah, diantar sampai. Nah prinsipnya tadi kita sampaikan, ini betul-betul kita ingin bagaimana ketika orang itu berangkat itu sudah fokus ibadah. Kalau kita 10 hari aja iso meneng neng masjid, masa ngetoke biaya akeh ora kuat? Gitu Pak. Kalau kita ini itikaf kan ngetoke duit berapa tuh? Paling kadang paling banyak 100.000 loh ya. Itu iso kuat neng masjid 10 dino. Tapi bosok kita ngetoke duit akeh. Kadang 30 juta, 36, 40 juta. Itu tapi kita kadang tidak fokus. Karena apa? Sejak awal tidak ada bimbingan bagaimana kita bisa mengisi tur ini betul-betul apa namanya, bahasanya itu adalah tur yang paling berkesan dalam hidup kita.
Ini yang kita ingatkan. Jadi sedikit ya ini memberikan pengarahan kepada kita ya. Jadi monggo. Jadi termasuk kalau kita di sini ada juga nanti bahasanya nabung boleh, nabung untuk umroh, haji juga. Haji kemarin tuh kalau haji plus itu 75 kalau 2 orang, kalau 4 orang 54 juta haji plus. Kalau furoda 1 tahun berangkat 250 juta. Jadi ya 250 juta. Tapi kalau yang umroh biasa 36,2 itu dijemput dari rumah, diantar sampai ke rumah, paspor dan yang lainnya sudah beres semuanya ya, sudah masuk, paspor juga diantar, gawe paspore, manasik juga diantar jemput, tinggal dipilih manasik neng di. Ya jadi kita begitu, termasuk juga ketika nanti umamane omai kita itu masuk neng pedalaman, metune perlu ngojek, itu diganti. Jadi kita hari ini masuk kepada ini. Jadi memang ini banyak teman-teman kita masuk di sini, kawan-kawan pengajian Karanganyar itu banyak ustadz-ustadz masuk di sini karena memang ingin bagaimana menyiapkan kita ini umroh itu betul-betul berkesan dan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya jadi kita sama kawan-kawan, termasuk juga mungkin kalau nanti ada rencang-rencang yang mau umroh ya, jadi umroh ada juga. Kalau haji ya tadi ya, jadi haji plus itu 75 kalau ya, atau 56 kalau 4 orang. Kalau umroh, jadi ada namanya tabungan juga, 10 juta bisa umroh, ngangsur 3 tahun, ngangsur 3 tahun, tidak ada ngangsur 3 tahun, jadi 36, jadi tambah, karena yang pihak ketiga ngambil untung itu 8 juta, jadi 44 ya, 44 diangsur selama 3 tahun, ya, jadi 44 selama 3 tahun, jadi tadi kemudian kalau nanti tidak selesai nanti perbaiki perjanjian, jadi tidak ada istilah bunga. Tapi sekali lagi ini ada juga namanya nabung juga nggak apa-apa. Kemarin juga ada program namanya nabung pakai rosokan, jadi kalau kita kepengen haji bisa juga ngumpul ke rosok sebanyak-banyak, nanti ada petugas yang ngambil, atau bisa juga saben panen. Kemarin ada juga yang kemarin ada yang tetangga Pungro itu kalau tak mengke saben panen kalau tak nabung. Syukur nanti 3 kali panen wis iso umroh kemudian nanti. Tapi kita jujur, saya juga pengalaman kemarin itu juga tidak bisa maksimal Pak ya. Tidak bisa maksimal. Jadi Masya Allah ya, karena belum tentu kita bisa umroh, tapi ternyata momen penting itu terlupakan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita ke sana itu bisa mengadukan seluruh masalah-masalah kita. Kemudian yang kedua, diawali dulu dengan melakukan amal ibadah yang terbaik, sehingga setelah kita melakukan amal ibadah terbaik, baru kita berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan itu, sebagaimana dalam surat Fatir ayat 11, nanti wal amalus soleh yarfau, dengan amal soleh terbaik inilah yang nanti akan mempercepat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah yang ini kita sampaikan ya. Tolong ya, kadang-kadang kita hanya mengingatkan saja, kita meluruskan ya, tadi kaitannya dengan sering kita ini ya tadi Pak ya, dengan kejenuhan itu kemudian kita sering adakan tur-tur itu ya. Atau kalau enggak tur syar'i ya, turnya orang Islam itu ada 2. Kalau tidak berjihad di jalan perang, itu di turnya kita Pak. Jadi turnya kita ada 2, jihad atau ke tanah suci. Karena siyahatu umati al jihadu bi sabilillah. Siahannya kita, refreshingnya kita itu berjihad. Pane mati masuk surga, yen mulih gawa ghanimah. Kalau nggak bisa jihad ya hari ini arahannya ke sana. Haji dan umrah itu yang hari ini bisa kita lakukan. Jadi ini Ikhwan Fillah Arsanul sedikit mengingatkan kepada kita, ya mungkin kalau belum minimal mungkin nggak apa-apa, karena memang ini latu sadurikal. Jadi bahasanya itu ya jangan kamu melakukan piknik dengan biaya besar kecuali di 3 tempat itu.
Ya, jadi sampai tadi tidak sepantasnya kita melakukan perjalanan dengan biaya besar dan rekoso kecuali di 3 tempat. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah yang ini kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.